تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan malam Ahad pada bulan haram, pada bulan Rajab yang datang setelahnya bulan Sya'ban, yang datang setelahnya bulan Ramadan. Bulan Rajab niki para jamaah bulan yang mulia. Tapi tidak ada satu hadis sahih yang datang yang menjelaskan keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Yang ada adalah ayat tentang keutamaan bulan haram. Bahwasanya bulan haram adalah bulan yang dilipat gandakan pahala kebaikan. Secara umum segala amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana pula dosa dilipat gandakan. Maka kesempatan malam ini dengan izin dari Allah Azza wa Jalla dan serta hidayahnya kita bisa duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kita dengan duduknya kita di majlis ilmu mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kita masih pada pembahasan kitab Ahkamu Huduril Masajid, ya, sampai pada pembahasan adab-adab keluar ke masjid. Kita masih membahas tentang perkara yang berkaitan dengan husnul hay'ah, penampilan yang bagus ketika keluar salat. Sebagaimana yang kita sebutkan ada berapa? Ada 3. Ya, pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus, aroma yang bagus, kemudian memakai siwak. Taib. Penampilan yang bagus, 1, pakaian yang bagus, yang bersih. Kedua, sudah kita bahas kemarin, menutup paha. Jangan memakai pakaian yang tembus pandang. Dan yang ketiga, menutup kedua pundak. Kemudian yang sekarang, ya, di antara perkara yang berkaitan dengan penampilan yang bagus, al-ihtimamu bi tayyibir raihah, memperhatikan aroma yang bagus dari tubuh kita. Wa min tamami husnil hay'ah wa jamalil mazhari ay yakuna al-musalli tayyibar raihah ba'idan an kulli ma lahu raihatun karihah. Di antara sempurnanya penampilan yang bagus di dalam salat adalah seseorang yang menunaikan ibadah salat memiliki aroma yang bagus. Para bahasa antanu tesenger datang tiba masjid, ndak temambu-mambu. Agak gemes bahasa sekeji ini, ya, tesenger datang tiba masjid. Kita datang ke masjid dalam keadaan harum. Jangan membawa aroma yang tidak sedap, aroma yang tidak baik. Kenapa? Karena ini yang mengganggu para malaikat, kemudian mengganggu orang lain yang ada di dekat kita.
Makanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil perhiasan. Perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk mengambil perhiasan ketika akan berjalan menuju masjid. Termasuk perhiasan itu adalah memakai wangi-wangian. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi asy-syajarah yuridu ats-tsawm fala yaghshana fi masajidina." Barang siapa yang memakan dari pohon ini, yaitu bawang merah, maka janganlah dia mendekat ke masjid kami. Jangan dia merapat ke masjid-masjid kami. Kenapa? Aromanya mengganggu. Tapi berbeda dengan ibu-ibu niki. Alamun ibu-ibu dina kanggo besenger subuh. Ya. Tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Ibu-ibu. Ya nekanggo dengan nina lalu sugul salat ngadu parfum apalagi na jelas gati senger. Maka memakai parfum ini khusus bagi siapa? Laki-laki. Namun dengan ini jadi nekanggoang. Abu Hurairah pernah lewat di hadapannya seorang wanita memakai parfum. Ya. Warihuha ta'sif. Sengerna kelep kiri kanan. Ya, aromanya berterbangan. Abu Hurairah menciumnya. Apa kata Abu Hurairah? Ya amatal jabbar, aina turidin? Wahai hamba Allah al-Jabbar, mau kemana engkau? Niki peketawanan Abu Hurairah tiba dengan nina niki. Ini pertanyaan Abu Hurairah kepada wanita ini. Apa jawabannya? Qala ilal masjid. Qalat ilal masjid. Saya memakai parfum ini untuk datang ke masjid. Wa tatayyabti? Qalat na'am. Kamu pakai parfum? Iya. Qala farji'i faghtasili. Pulang mandi. Nah, ibu-ibu, dengan ini nasi sugul ngadu parfum uruna ule mandi. Saya nyuruh ya niki Abu Hurairah. Pulanglah engkau mandi, kata Abu Hurairah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu min imra'atin salatan kharajat ilal masjidi wa riha ta'sif hatta taghtasil. Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang keluar ke masjid yang aromanya tercium sampai dia mandi. Nah, sampai mandi. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke hadis yang tadi. Dalam hadis yang tadi Nabi mengatakan barang siapa yang memakan dari pohon ini bawang merah, maka janganlah dia mendekat ke masjid kami. 2. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir juga radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man akalal basal was-saum wal qurras. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih. Apa sayur bawang itu? Bawang prei. Nah, 3 ya. Bawang merah, bawang putih, bawang prei. Fala yaqrabanna masjidana. Jangan kali-kali dia mendekat ke masjid. Nah, para jamaah ini keras ancaman ini.
Dia kena mudah-mudah. Jangan dekat-dekat ke masjid kami. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dari apa yang terganggu anak manusia. Kita sekarang terganggu dengan aroma yang tidak baik, terganggu. Begitu juga dengan malaikat, terganggu. Ya. Maka oleh karena itu, dalil ini sangat jelas, lagi sahih, menunjukkan bahwasanya orang yang datang ke masjid itu harus datang dengan aroma yang indah dan harum. Dan sebaliknya, hadis ini juga menunjukkan orang yang makan bawang merah, bawang putih, ataupun bawang prei itu yang aromanya sampai tercium mengganggu orang lain, maka dia tidak boleh datang ke masjid kaum muslimin. Suruhna dendek nerapat-rapat dengan masjid. Nabi perintahkan dia diam di rumahnya. Suruh tepulik balena dan datang tiba masjid. Tapi jangan jadi alasan para jamaah. Ya, jangan jadi alasan atau akan bawang be tidak te berjamaah ana bare. Ya. Ya, tentu yang mentah ini. Nanti kita akan jelaskan dia. Ya. Tentang larangan itu. Kaitannya dengan bawang yang mana? Bawang yang mentah, yang aromanya berbekas sekali. Baik. Kemudian ikhwatal iman. Kata Syekh, "Wa yanbaghi an yafham al-muslim anna ibahata hadhihi al-khadrawat zawat ar-ra'iha al-kariha laysa dalilan ala adami wujubi salat al-jamaah." Seorang muslim harus faham, Islam membolehkan memakan sayur-sayuran yang punya aroma yang tidak enak. Jadi para jamaah, sayuran niki bawang merah, bawang putih, daun bawang, ini semuanya halal, tapi dia menjadi penghalang untuk datang salat berjamaah. Bukan berarti salat berjamaah tidak wajib gara-gara makan bawang. Artinya bagaimana? Kalau hilang yang menjadi larangan apabila aromanya itu masih tersisa. Namun masih bersisa. Kalau dia hilang, sikat gigi, macam minamna hilang, maka dia harus datang ke masjid. Maka yang menjadi penghalang apa para jamaah kata Syekh di sini? Ya, bal huwa mutalabun bil jamaah, lakinnahu mun'a min huduriha wa umira bil qu'udi fi baitihi liwujudil mani. Dia diperintahkan, dituntut datang salat berjamaah, tapi kalau ada penghalang, ya dia diperintahkan duduk di rumah. Mana dia? Ar-raihah al-mu'ziyah, aroma yang mengganggu. Ya, senger si ganggu dengan. Makanya para ulama kita membahas tentang pembahasan niki. Larangan dalam dalil niki, dendek datang-datang tiba masjid no. Apakah ini menunjukkan ya makruh bagi orang yang datang ke masjid untuk makan apa? Ya. Makan bawang merah, bawang putih atau daun bawang. Apakah makruh hukumnya mereka datang ataukah haram? Dalam madhab Syafi'i, ya, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Hambali, makruh. Apa hukumnya? Makruh. Sebagaimana disebutkan ya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan oleh Imam Ibnu Abidin dalam kitab Al-Uqud Ad-Durriyah. Dalil mereka hadis riwayat yang kita baca tadi, Imam Muslim. Barang siapa yang memakan apa?
bawang merah, bawang putih, bawang prei, maka jangan dia datang-datang ke masjid. Nah, dalam hadis ini apa kata Jabir? Naha Rasulullah SAW an aklil basal wal qurras faghalabatna al-hajah faakalna minha. Kata Jabir, Nabi SAW melarang kita makan bawang merah, bawang putih, daun bawang, tapi ternyata kami dikalahkan oleh keinginan kami. Wah, datang tiba masjid, wah. Dikalahkan oleh apa? Keinginannya. Bahasa anta, ya kalah isi melena. Para sahabat melihat lalu makan, ya akhirnya dimakan. Kemudian Nabi SAW melarang makan dari pohon tersebut bagi orang yang datang ke masjid. Pendapat yang kedua, nah ini pendapat yang keras ini para jamaah. Yahrumu hudurul masjid liman akala sauman au basalan. Haram datang ke masjid. Kedua ini aja haram ke jamaah ini. Si pertama jeung masih harap tulunganna para jamaah ini. Kumbina makruh. Tapi kalau pendapat yang kedua, apa katanya? Haram bagi orang yang makan bawang merah, bawang putih, daun bawang untuk datang ke masjid. Ini pendapat, salah satu pendapat Imam Ahmad. Ya. Kemudian juga pendapat mazhab Zahiriyah. Pendapat Ibnu Hazm. Nabi kata Ibnu Hazm, "Wa man akala thuman aw basalan aw qurrasan fa fardun alaihi alla yusalli fil masjid." Kata Ibnu Hazm para jamaah, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih atau bawang prei, wajib jangan salat di masjid. Wajib jangan salat. Ini kata Ibnu Hazm. Hatta tadhhab ar-raihah, sampai hilangnya aroma. Wa fardun ikhrajuhu minal masjid. Wajib dikeluarkan dari masjid. Indakhalahu, jikalau dia masuk ke dalam masjid. Apalagi aroma rokok yang sangat mengganggu para jamaah ini. La ilaha illallah. No, ingatkan si halal dang. Lamun takadu mazhab saya niki zahiriyah harana. Mazhabnya Ibnu Hazm sugulah. Ya. Untung be mazhab jumhur kan. Namun tabait mazhab jumhur je ara tulungan. Tapi kalau mazhab ini tidak ada tulungan. Waqtarahu Ibnu Jarir. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Ya. Kemudian juga pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin memilih pendapat yang keberapa? Yang kedua, haram datang ke masjid bagi orang yang makan bawang merah, bawang putih. Intinya yang datang membawa apa? Bau yang tidak baik, yang mengganggu orang sholat. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Baik, kemudian kata Syekh, wa hadzal hukmu wa huwa nahyun min akli wa huwa nahyun man akala suman aw basalan an yadkhula masajid al-muslimin khasun bin nai li ajli raihatihi. Hukum ini, apa hukum niki? Larangan masuk ke dalam masjid bagi orang yang makan tiga yang tadi atau yang memiliki aroma yang tidak baik. Untuk datang ke masjid kaum muslimin, larangan ini khusus. Ingat, garis bawah ini para jamaah. Larangan ini khusus karena aroma. Wa amma ats-tsawmul matbukh alladhi dhahabat raihatuhu fala mani. Adapun memakan bawang merah, bawang putih atau sayuran yang mirip dengan dia, yang memiliki aroma yang tidak baik, maka kalau dengan dimasak hilang aromanya, maka hukumnya boleh dia datang ke masjid. Dengan dalil hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man akalahuma, barang siapa yang memakan keduanya, fala yaqrabanna masjidana,
janganlah dia mendekat ke masjid kami. Wa qala in kuntum la budda akilihima, jikalau kalian memang sangat ingin makan, fa amituhuma tabkhan, maka hilangkanlah aromanya, baunya dengan dimasak. Tapi itu alhamdulillah rata-rata bakalan begoreng. Tapi kalau kita makan makanan Arab para jamaah Saudi niki, ya biasa nasi bawang katak jadi sedatan. Kayak kita makan lalapan di sini pakai apa para jamaah? Ya, kadang pakai kul, pakai terong mentah, kemudian pakai apa juga? Pakai antap, ngadu antap. Ya kadang makan ini. Gedeng kemani. Tapi kalau orang sana apa sayurnya? Jadi lalapannya bawang para jamaah. Bawang yang mentah yang tidak dimasak. Maka solusinya apa? Dimasak. Baik. Kemudian kata Syekh, ya, hadza an-nahyu an huduril masjid laysa khasan bil juz' ad-dakhili minhu. Larangan ini juga tidak khusus ya dengan bagian dalam masjid. Bal rahbatul masjid wa sahatuhu kadzalik. Bahkan dia nak kanggo tamal di halaman masjid. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Li'annaha minal masjid, karena halaman masjid ini termasuk masjid. Wa warada an Umar, telah datang dari sahabat Umar annahu qala innakum ayyuhan nas ta'kuluna min syajarataini ma arahuma illa khabithatain. Sesungguhnya kalian wahai manusia, kata Umar, memakan dari dua jenis pohon ini yang aku tidak melihat kecuali aromanya tidak baik. Hadal basal was thawm, bawang merah dan bawang putih. Walaqad ra'aitu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid umira bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Para jamaah, ini dalilnya siapa tadi? Ibnu Hazm. Aku melihat, kata Umar bin Khattab, aku melihat Nabi SAW mendapati aroma orang yang makan bawang merah dan bawang putih di dalam masjid. Dia diperintahkan untuk dikeluarkan dari masjid. Dia dikeluarkan, fa ukhrija ilal baqi', dia dikeluarkan ke kubur Baqi'. Sugulang ini yang mana? Siapa yang merintahkan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akalahuma falyumithuma tabkhan. Barang siapa yang ingin memakannya, makanlah dia dimasak. Nah, ini dia para jamaah ini. Kata Syekh, wa idza kana hadza huwal hukmu syar'i fi akli tsawmi wal basali wal qurras wa hiya minal mubahat. Hukum ini merupakan hukum syar'i yang berlaku pada perkara-perkara yang boleh. Bawang merah, bawang putih dan sayur-sayuran boleh apa tidak? Mubah. Tapi karena dia punya aroma, jadi tidak boleh dimakan kalau ingin datang ke masjid. Makan dalam keadaan mentah. Fa kaifa yakunu hukmu syurbid dukhani wa nahwihi? Bagaimana dengan hukum orang yang merokok dan yang semisal dengannya? Kejana. Ngakan si kanggo angadang lagu bedue mambu suruknya tesugu sugulang. Apalagi ya yang dikatakan haram di dalam agama. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara sunnah atau ya adab yang selanjutnya as-siwak, memakai siwak. Wa huwa min mukammilatut taharah. Siwak ini termasuk penyempurna taharah, bersuci. Li'annahu tanzifun lil fami mimma 'aliqa bihi min awsakhi tusabbibu ar-rawa'ih al-karihah. Karena siwak ini membersihkan kotoran-kotoran yang menempel
yang menyebabkan aroma yang tidak bagus. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bersiwak ketika setiap akan sholat dan ketika berwudu. Nah, masalahnya nengka ini para jamaah siwaknya jarang kita beli, susah temetan nendah sekiji. Kadang-kadang petan tebuik lah. Nah, para jamaah, sunnah ini butuh apa? Butuh biaya sedikit. Terkadang memang para jamaah mengamalkan sunnah itu butuh apa? Butuh biaya. Contohnya sunnah siwak. Harus kita cari di toko pakai bensin. Kemudian bayar berapa harganya? Mana pirajina? Sangat selayu saya sebiji 25.000 atau saya tidak tahu di sini para jamaah. Kalau di Saudi jadi 100 real, mau kita peluk atau 2 real. Pira? Ya, sekitar 8.000 atau 4.000 kalau 1 real. Dapat sudah. Makanya Nabi SAW dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, beliau SAW mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Jikalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak ketika setiap akan salat. Dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu, setiap akan berwudu. Tapi sekarang siwaknya dibalik para jamaah. Ya siwaknya yang bukan siwak yang sunnah, dipakai siwak yang nyala. Belum datang ke masjid, siwak dulu. Tapi siwaknya apa? Nyala. Kalau siwaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya menghilangkan aroma. Tapi berbeda dengan yang sekarang, ya sebelum datang ke masjid ngerokok dulu, aromanya masih tersisa, mengganggu orang sholat. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan banyak sekali manfaat siwak. Lihat para jamaah ini. Wa fi siwak iddatu manafi'. Dalam siwak itu terdapat banyak manfaat dari sisi kesehatan dunia. Ini tidak bisa didapatkan dengan sikat gigi para jamaah. Pakai odol enggak. Keutamaan ini didapatkan dengan siwak. 1, yutayyibul fam, akan menjadikan aroma mulut itu harum. Coba aja buktikan para jamaah. Bagaimanapun aroma mulut kita kalau bangun tidur, siwakin dia, hilang aromanya yang tidak baik. Ya. Kemudian yang kedua, wa yashuddul lisah, menguatkan gusi. Wa yaqta'ul balgham, menghilangkan lendir. Ya, yang ada di tenggorokan. Agar dia lancar tenggorokan kita. 3. Keempat, wayajlul basar, agar pandangan semakin jelas, penglihatan bagus. Yang kelima, wayadhhabu bil hafar. Nah, ini bagus ini para jamaah. Mengurangi atau mencegah gigi berlubang. Berarti iklan odol ini paling ngelai arah ini para jamaah. Tapi iklannya ini langsung dari ulama. Yang datang sunnahnya dari Nabi SAW. Mengurangi apa? Gigi berlubang. Pakai siwak. Wa yusihhul ma'idah, menyehatkan lambung. Wa yusfis saut, menjernihkan suara. Firawah ini para jamaah. Subhanallah. Wa yu'inu ala hadmit ta'am, membantu untuk mempercepat mencerna makanan. Padahal cuma 1 batang ini para jamaah, sudah berapa manfaatnya ini? Mengharumkan mulut, menguatkan gusi, menghilangkan rendir, memperjelas pandangan, mengurangi atau menghilangkan, mencegah gigi
berlubang. Menyehatkan lambung sudah 6. Menjernihkan suara 7. 8 membantu mencerna makanan. Keberapa? Ke-9. Wa yusahhilu majaril kalam wa yunashshitu lil qiraati wadh-dhikri was-shalah. Memperindah suara dan memperlancar aliran suara. Katindak tekecap kesi marbasan teno. Kemudian membuat kita semangat berzikir, salat dan membaca Quran. Nah, ini kenapa diperintahkan oleh Nabi para jamaah. Sebelum salat itu apa? Bersiwak agar kita semangat. Kita semangat gawe salat no. Kemudian wayatrudun naum. Nah, ini bagus ini. Mengusir rasa ngantuk. Nah, lamun tengah ngaji, nah iya bagus. Lamun tengah ngaji, tengah ngantuk, susu. Ya, pakai siwak, hilang ngantuk. Terutama yang pengantokan. Ya. Karena ada sebagian kita ini para jamaah lamun tengah ngaji la ilallah. Mbak dengan datang rasa ngantuk, no. Innal hamdalillah ustaz mulai wah ya. Kejap wah. Wa yurdir rabb dan membuat Allah ridha, wa yu'jibul malaikah wa yukthirul hasanat dan memperbanyak pahala dan membuat malaikat takjub. Luar biasa. Satu sunnah kebaikannya sangat banyak. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa kata Nabi kepada para sahabat dari hadis Anas, "Aktsartu 'alaikum fis siwak." Wahai para sahabat, saya sangat banyak memerintahkan kalian memakai siwak. Saya terlalu banyak memerintahkan kalian memakai siwak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu sunnah jarang sekali dipraktekkan. Nabi sunnah niki sebelum masuk rumah pakai siwak. Allah praktekkan ini. Nah, kan kita siwak no. Praktekkan sunnah ini para jamaah. Beli siwak semua setimah. Ya, siwak dulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Imam Muslim dari Aisyah, anna Nabi SAW kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Nabi SAW jikalau ingin masuk ke dalam rumah mulai dengan siwak. Siwak dulu pada jamaah. Ya, masuk pakai siwak. Makanya siwak itu banyak disunnahkan. Kapan? Masuk rumah. Ketika berwudu, ketika sholat, ketika terbangun dari tidur. Kelima, ketika baca Quran. Ini sunnah untuk memakai siwak. Satu sunnah banyak tempat prakteknya. Para jamaah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah ini sangat banyak. Ya. Makanya pantas ya kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian. Nah, tapi kalian tidak akan mampu. Banyak sekali sunnah ini kita nggak mampu mengerjakan semuanya para jamaah. Mungkin sekali ya. Bagaimana kata Al-Imam An-Nawawi itu apa? Sekali seumur hidup minimal kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita tidak tertarik ini para jamaah setelah kita mendengar hadis ini? Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dua keutamaan ini sudah membuat kita semangat, apalagi dengan puluhan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Apalagi ketika akan menunaikan ibadah salat.
Ibu-ibu sunnah masih sunnah. Laki-laki dan wanita, hukum asalnya sama, disunnahkan memakai apa? Memakai siwak. Oh, ibu-ibu, wah kayak beli siwak ini. Nah, ini ibu-ibu praktekkan ini sunnah ini juga. Ya, tu mama dan gawe sunnah. Ibu-ibu ketinggalan, ya, tidak memakai siwak. Baik. Kemudian pembahasan yang lain, al-mubadarati bil huduri ilal masjid. Di antara adab yang berkaitan dengan datang ke masjid adalah bersegera datang ke masjid. Ini penting ini para jamaah. Jadi kebanyakan kita ini orang-orang sibuk. Ya. Datangnya telat. Ya. Kemudian masbuknya banyak. Apalagi tiap hari masbuk, sholat 5 waktu masbuk. Maka ini jauh dari adab yang diajarkan oleh syariat. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Imam Nasir Sa'di, "Wal amru bil istibaq ila al-khairat qadrun zaidun 'ala al-amri bi fi'li al-khairat." Perintah berlomba-lomba menuju kebaikan ini ada kadar tambahan dari hanya sebatas perintah melakukan kebaikan. Maksudnya ngombe para jamaah, Nabi merintah kita gawe si bagus. Allah merintah kita gawe si bagus. Allah merintah kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Perintah melakukan kebaikan tidak sama dengan perintah berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ini harus dibedakan. Bedayang ya perintah gawe bagus, kanca perintah berlomba-lomba gawe bagus. Apa maksudnya para jamaah? Fa innal istibaqa ilaiha yatadammanu fi'liha wa takmilaha wa iqa'aha ala akmalil ahwal. Perintah berlomba-lomba melakukan kebaikan mencakup 3. 1, mencakup mengerjakannya. Yang kedua, mencakup menyempurnakannya. Yang ketiga, melaksanakannya dalam bentuk keadaan yang sempurna. Yang keempat, wal mubadarati ilaiha, dan bersegera melakukannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa kenana berlomba-lomba? Gawe bagus, nu kerjakan yang bagus, sempurnakan dia. Kemudian laksanakan dia dalam kondisi yang sempurna. Yang keempat, bersegera melakukannya. Jangan ditunda. Itu nama berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Nah lagu ini datangin nih ya. Oh, para jamaah, dengan masjid netanggor ya, berlomba-lomba menuju kebaikan. Pahalanya 27 derajat lah, gue sepi masjid no. Bagaimana? Ini dikatakan berlomba-lomba. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu alaihi." Jikalau manusia ini tahu keutamaan datang awal sholat, datang awal-awal untuk sholat, datang pagi-pagi untuk menunaikan sholat, maka mereka pasti akan berebutan. Kalau mereka tahu, kata Nabi SAW. Ini bahasa agamanya tahjir. Nabi kenana tahjir para jamaah. Kata Imam Nawawi, at-tabkiru ila shalah ayyi salatin kanat. Namanya tahjir
pagi-pagi datang ke sholat apa saja. Sholat 5 waktu, sholat Jumat. Terutama sholat Jumat ini para jamaah ini sekali seminggu. Lagu namun dia tayak imam dia jelong otak di masjid tu nang kayak ini. Ya. Dulu kata Abu Syamah, ya menyebutkan di dalam kitabnya, dahulu ulama salaf itu selesai sholat subuh ramai jalanan itu, yamshuna bisuruj, orang-orang berjalan menggunakan obor untuk datang sholat berjamaah di mana? Di masjid, menunaikan sholat Jumat. Setelah berlalunya waktu, kata Ibnu Syamah rahimahullahu taala, kemudian orang meninggalkan sunnah ini. Fayuqal, dikatakan, awwalu bid'atin uhditsat fil Islam tarkul bukuri ilal jami'. Bid'ah pertama kali di dalam agama Islam adalah meninggalkan pagi-pagi datang sholat Jumat. Bid'ah pertama mana ini? Ini kata siapa? Abu Syamah rahimahullahu taala. Bid'ah pertama yang diada-adakan di dalam Islam adalah apa? Meninggalkan pagi-pagi datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Iya, amun dekna jam 12 kita datang. Iya, para jamaah. Padahal Nabi jelas ngasih kita apa? Keutamaan. Nabi keutamaan ini yang man raha fis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana. Orang yang datang pada waktu pertama seperti berkorban onta. Kah, saya ngembang itu onta nengkah? Siapa ngasih kita onta? Pira jin onta petang 2 juta 50 juta. Para jamaah ini, kah ngorban pira? Petang 2 juta 50 juta nanti mungkin niki. Datang waktu kedua, sapi. Ketiga, kambing. Keempat, ayam. Kelima, telur. Nah, namun wah ini aja apa mau dah. Ndak kita nawar sangat telur puyuh mana. La ilaha illallah. Dia narak telur puyuh aja para jamaah. Jerai mau apa-apa. Iya, kata Nabi SAW, jikalau imam sudah naik, para malaikat melipat catatannya. Ya, para jamaah, wah, ndarang, ndik nama catatan, wah. Nanti malaikat itu bilang tiap Jumat, kata Nabi SAW, berdiri di mana? Di pintu masjid. Tapi tidak kita lihat para jamaah, ngomong sudah mehitambe malaikat ini. Apa saya nganda? Ini degendet ya. Tapi Nabi yang mengatakan malaikat itu berdiri di pintu masjid. Yaktubunal awal fal awal, mencatat yang pertama. Nah, datang jam segini, datang jam segini. Ya. Kalau udah khatib naik, malaikat ikut mendengarkan khutbah. Makanya para jamaah jangan sampai kita kalah sama imam. Imam itu sunnahnya datang terakhir. Itu bedanya. Kalau khatib sunnahnya datang langsung naik ke mimbar, tidak perlu salat sunnah. Itu kalau imam. Nang kejat lagu tengalahang imam. Kalah imam hukum be. Wah tayak imam lu di teman datang. Nah, ini je hebat, ngalahang imam. La ilaha illallah. Baik. Kemudian kata Syekh, walaqad kana salafus salih ala hirsin syadidin ala salatihim yubadiruna ilaiha mahma kana al-amru. Para salafus salih sangat semangat dalam menunaikan salat mereka, mereka bersegera mendatanginya. Li'annahum 'arafu qadraha 'inda khaliqihim. Karena mereka tahu kedudukan salat di sisi Allah. Para jamaah, mereka tahu kedudukan sholat di sisi Allah. Sehingga mereka memperhatikan sholat itu.
Kita ini kurang perhatian dengan sholat kita karena kita kurang tahu tentang sholat. Orang-orang menyanyiakan sholat, dia tidak tahu tentang ancaman Allah tentang sholat. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya. Makanya ikhwatal iman, kata Abdullah bin Mubarak menukilkan dari Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu, qala ma dakhala waqtu salatin qattin hatta ashtaqu ilaiha. Tidaklah masuk waktu salat kecuali aku sudah rindu kepadanya. Dek mantama waktu salatno, wah aku datang di masjid. Kemudian juga kata Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, orang bertanya kepada dia, "Ya Ahnaf, inna fika anatan syadidah." Engkau itu orangnya slow. Kamu ini orangnya slow, pelan. Faqala, "Qad araftu min nafsi ujlatan fi salati idza hadarat hatta usalliha." Ya, saya orangnya memang slow, tapi saya tahu tentang diri saya. Saya mengenal diri saya, ya. Sebuah sifat yaitu tergesa-gesa menuju sholat jikalau sudah datang waktunya agar saya bisa menunaikannya. Nah, sahabat ini urusan dunia slow para jamaah, tapi kalau urusan sholat dia tergesa-gesa mendatanginya. Artinya bersegera mendatanginya. Makanya salah seorang tabi'in yang mulia para jamaah, ya, bernama Sa'id bin Musayyib, ma adzana al-muadzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Tidaklah muadzin mengumandangkan azan semenjak 30 tahun kecuali aku sudah berada di masjid. Perhatian mereka terhadap salat. Azan sudah dikumandangkan, sudah di mana? Sudah di masjid. Qomat doang nengke masih dari mana datang pada jam. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang membedakan kita dengan mereka para ulama salaf itu. Perhatian mereka terhadap apa? Salat. Bagaimana perhatian yang luar biasa. Bahkan lihat Ibnu Sa'ad rahimahullah, selama 30 tahun dia tidak pernah mendengarkan azan di rumahnya. Pasti mendengarkan di mana? Di masjid. Kata beliau, "Ma sami'tu ta'zinan fi ahli mundu 30 sana." Aku tidak pernah mendengar suara azan di rumahku semenjak 30 tahun. Lamun kita ngombe tadah. Di kuahan dengar azan di masjid, di bangkat. Lembe, lengkok teh begawe. Ini perhatian mereka yang luar biasa. Kecuali kalau sawah kita jauh, beda urusan lagi para jamaah. Lamun bangkat ya, lamun masih ya bau kejar aja, segera pulang. Apalagi Allah berikan kita kemudahan sekarang apa para jamaah? Iya, sepeda motor, kendaraan, Allah mudahkan. Baik, demikian yang kita sampaikan. Jadi kita akan lanjutkan apa keutamaan dari orang-orang yang bersegera datang ke masjid. Ya, sekitar berapa ini? 11 atau 12 keutamaan bagi orang-orang yang datang segera ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Silakan azan dulu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Silakan ada yang bertanya kepada siapa Pak? Dari biasa dengan Nina muna besenger ngaduhen budi. Ya na yang berupa parfum dalam senger-senger. Nah, jadi waktu na besenger nene beseluk kita tilangan ngabuk daya. Nah akhirnya liun daya. La ilaha nengka jana. Dari kumbe kira-kira. La ilallah. Ayo. Wanita memakai hand body tapi berparfum. Hand body yang harum. Memang ada sebagian hand body pada jamaah ya yang aromanya sangat menyengat, keras. Maka jenis ini hendaknya dijauhi oleh para wanita juga. Ibu-ibu kalau pakai hand body boleh, tidak ada yang mengharamkan. Cuma yang tidak diperbolehkan apabila dipakai keluar rumah kemudian aromanya menyengat. Ya. Makanya wanita dilarang memakai parfum keluar rumah. Dan dianggap itu dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min riha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang memakai wangi-wangian kemudian dia melewati sekelompok orang agar dicium aromanya, maka dia adalah wanita pezina. Kenapa? Maka Imam Al-Munawi menjelaskan wal mar'ah idza sta'tarat, wanita kalau pakai parfum famarrat bil majlis faqad hayyajat syahwatar rijali bi'itriha. Kemudian dia melewati sekelompok orang, diciumlah aromanya, maka itu akan menggerakkan syahwatnya kaum lelaki. Otomatis paling tidak ngenta begitu orang kata bapak Bruno. Itu paling tidak. Bukan berarti wanita nggak boleh pakai parfum, boleh. Kalau di dalam rumah pakai parfum bebas. Mau yang keras harumnya, mau yang lembut harumnya, bebas. Tapi kalau keluar rumah ada parfum khusus. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, hadis ini hadis yang hasan. Inna tibar rijal ma khafiya launuhu wa dhahara rihuhu wa tiban nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Parfumnya lelaki itu warnanya mencolok, warnanya tersembunyi, tapi aromanya menyengat. Parfumnya wanita warnanya kalem, tapi aromanya menyengat. Aromanya tidak menyengat. Afwan, parfum wanita warnanya mencolok, aromanya kalem. Ini perbedaannya. Nabi membedakan parfum laki-laki dan wanita. Parfum laki-laki aromanya menyengat kalau keluar, warnanya kalem. Tapi kalau parfum wanita kata Nabi bagaimana? Warnanya ya mencolok tapi aromanya kan kalem. Makanya kata Imam Al-Munawi wa tiban nisa, parfum wanita ini hadza fi man takhruju min baitiha, bagi wanita yang keluar rumah. Artinya pakai parfum cukup menghilangkan bau badan, boleh. Sekedar untuk menghilangkan apa? Bau badan. Bahasa kita menetralkan. Tapi kalau sampai tercium ini tidak boleh, ibu-ibu. Jelas nih Bapak? Ini perbedaannya. Mau hand body mau apa, kalau sampai tercium ini tidak boleh.
Wallahu taala ala wa ala. Masih lain harap pertanyaan? Taib, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini para jamaah yang dimuliakan Allah. Kajian pada pertemuan yang akan di Masjid Sunnah Ar-Burni insyaallah taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.